Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 6 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, baru saja kita mendengar sabda Tuhan yang bersabda kepada orang-orang Yahudi yang sebagian dari mereka ada yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, "Jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tinggal tetap dalam firman Tuhan itu seperti ranting yang melekat erat kepada sang pokok, yaitu pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diajak tinggal tetap di dalam firman-Nya, artinya kita seperti ranting yang melekat kepada Yesus sebagai sang pokok anggur. Kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya akan sungguh-sungguh hidup dan hidup dalam kelimpahan bila kita melekat erat kepada Yesus sang pokok itu. Dan kalau mau kita semua terlepas dari Dia sang pokok, kita tidak akan bisa hidup dan menghasilkan buah yang berlimpah di dalam nilai kerajaan Allah itu. Bila kita tetap setia dan melekat erat pada Yesus yang adalah Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran itu. Seperti dikatakan Tuhan dalam perikop yang sesudahnya nanti kita akan dengar, dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," melalui Yesus. Yesus sebagai sang kebenaran, satu-satunya manusia yang benar, yang mampu membenarkan saya, membenarkanmu, membenarkan kita dari segala cacat, celah, dosa, dan kesalahan-kesalahan kita. Hanya Dia yang mampu membenarkan kita, karena Dialah sang kebenaran itu. Kita berdosa.
kita bersalah kepadanya, tetapi dibuat benar oleh karena Yesus sebagai sang kebenaran itu, di mana kita melekat erat kepada sang kebenaran itu, kita semua dibenarkan, didamaikan oleh Allah. Disabdakan pula hari ini bahwa dalam ayat yang ke-36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah sabda Tuhan dan tergenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, di mana Ia adalah anak manusia yang sungguh-sungguh benar, satu-satunya manusia benar yang bisa membenarkan kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya kita semua dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kita dan membuat kita tidak bebas untuk mencintai sesama dan berkembang dalam ragam macam kebaikan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, jika Tuhan Yesus sudah membebaskanmu, sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, lalu kita mau buat apa? Bagaimana cara kita bisa berlaku sebagai anak-anak yang merdeka, sebagai anak-anak dari satu Bapa, sebagai anak yang merdeka? Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dan selalu berkenan membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa yang selama ini mengikat dan melumpuhkan kita, supaya kita bisa menunjukkan kasih yang sejati. Maka kita sebagai manusia yang percaya kepadanya, yang telah dibebaskan dari dosa, memilih untuk secara bebas mengasihi sesama dalam ragam kebaikan yang bisa kita pilih. Maka terjawab sudah bagaimana cara kita berlaku sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Karena kita semua sudah dibebaskan dari dosa, maka kita juga diajak untuk bisa memilih secara bebas mengasihi sesama sebagai cara kita juga untuk mengasihi Tuhan lewat sesama yang ada di sekitar kita. Semoga kita hari ini secara kreatif mampu menunjukkan kasih kita kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu membimbing kami pada jalan yang benar. Semoga kami hari ini setia berpegang pada sabda Putramu dan memperjuangkannya dalam pekerjaan dan kegiatan harian kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,